seperti yang saya bilang tadi, dipilih gampang sekali uang terbagi, gampang sekali menekan orang, gampang sekali menugaskan PNS untuk mencari suara. Tapi kalau pilkada, PNS itu birokrat rata-rata mau menyelamatkan dirinya. Dia berpikir hanya satu pemenang. Kalau saya bergerak hari ini dan kalau saya menang, saya bisa menderita 5 tahun. Halo, kembali lagi di program Bincang Santai. Pada tayangan kali ini kami mencoba mengubah nuansa walaupun sebenarnya tidak kentara. Jadi perbincangan kami pada hari ini dilaksanakan malam hari, tepatnya setelah Bada Isya. Dan telah hadir bersama kami Bapak Dr. Nurmal Idrus SEMM selaku pengamat politik dan juga Direktur Nurani Strategi. Selamat malam Pak. Malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Agak flu beberapa hari ini. Jadi agak hilang suara. Ya, cuma kayaknya itu membuat bagus sedikit suara ini. Cempreng kan? Serak-serak seperti Ari serak basah. Nah, bagaimana tahun lalu Pak kan sempat ke sini. Iya. Kita kan sempat berbincang juga persoalan politik menjelang pemilu. Jadi ada sedikit perbedaan tampilan Pak di studio kami. Bagaimana Pak tanggapannya? Ya menurut saya jauh lebih baik lah. Anak-anak Sopeng kan tidak kalah dari Makassar ya. Saya kan biasa diundang podcast juga di Makassar. Ya tidak kalah dari segi kreativitasnya, tinggal tampilan dan lain sebagainya kan. Mungkin tinggal pelemparannya aja supaya lebih banyak orang yang nonton kan. Lebih FYP Pak di Sopeng. Iya FYP ya. Untuk kali ini Pak saya juga dibantu sama Bung Agus. Ya. Karena tentu kan Bung Agus kita tuh bersama bahwa beliau banyak juga mengetahui informasi-informasi. Nah ini kan kita jelang pilkada Pak ini. Iya. Langsung saja Pak ya kita bahas, mungkin kita panas-panasi untuk kondisi-kondisi jelang pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sopeng untuk pengaruh-pengaruh lembaga konsultan Pak, karena kan kita tahu bahwa Nurani Strategi yang Bapak pimpin ini adalah sebagai konsultan politik juga dalam mengaruhi pilkada. Ya. Salah satu kesulitan dari konsultan politik hari ini adalah karena pilkadanya serentak. Ya, jadi sementara sumber daya manusia yang terkait dengan itu agak kurang, ya. Kenapa? Ini adalah pekerjaan sebenarnya yang lebih pada mengkombinasikan antara kemampuan memasarkan diri dan kemudian kemampuan teknis di lapangan. Nah itulah kemudian membuat ini menjadi sangat terbatas sumber daya manusianya. Jadi orang kayak saya ini dalam beberapa hari ini harus keliling Sulsel, kadang-kadang biasa keluar Sulsel ya. Karena teman-teman yang mau jadi kepala daerah itu memang tersugesti kalau ada orang-orang kayak saya misalnya yang nggak berpengalaman dalam. Secara teknis sebenarnya strategi di lapangan kan sama saja kan. Dan ada banyak orang di daerah-daerah yang sudah pintar yang begitu. Mereka tinggal dibimbing saja. Jadi konsultan itu hanya sebagai pembimbing saja. Sebagai memberi sugesti kepada tim bahwa ada orang yang lebih mampu atau lebih bisa mengendalikan tim yang bersama mereka. Terkait dengan taktik di lapangan itu kan sangat dinamis ya di lapangan. Jadinya kita lebih banyak hanya mengendalikan saja, memberi mereka advice dan lain sebagainya. Nah memang beratnya itu sekarang itu karena pilkadanya bersamaan. Dan sama dengan 5 tahun lalu itu sebelum pilkada serentak itu hampir tiap tahun ya, 2018, 2013, 2020 ada. Jadi bisa membagi diri. Nah sekarang ini masih sekarang membagi diri. Karena rata-rata teman-teman itu harusnya kayak saya, dia tidak lihat lagi lembaga, tapi lihat orangnya. Ya, kalau kita kirim orang biasanya dia agak kecewa lah. Kenapa bukan misalnya Pak Nurmal katanya yang datang? Ya, langsung ditangani. Ya, langsung ditangani karena ini kan persoalan sugesti memang ya. Kepercayaan diri kepada tim bahwa ada orang yang lebih bisa menangani. Ya, itu yang kemudian. Jadi ada beberapa daerah Pak di Kabupaten Sopeng? Nah, kalau di Sulawesi Selatan hari ini ada beberapa. Di Sulawesi Selatan ya. Kita ada di Bulukumba, kemudian Baru, Parepare. Termasuk mungkin Sopeng tidak bisa karena biar bagaimana daerah kelahiran saya. Di Makassar juga sudah. Jadi saya biasa datang, kemudian ada teman-teman karena kan rata-rata tim saya ini kan mantan komisioner. Jadi saya tidak terlalu membimbing, tapi mereka sudah bisa. Yang penting apa yang kita mau inginkan terkait dengan kondisi lapangan itu yang saya hanya sampaikan ke mereka dan tidak sulit lah karena kemampuan ini kan khusus ya, harus bisa menjelaskan, harus bisa mempresentasikan
kondisi-kondisi lapangan. Nah, dengan teman-teman yang mantan komisioner yang saya pakai di Sulawesi Selatan ini, itu tidak terlalu sulit lah untuk hal-hal seperti itu. Terus begini nih Pak Norman, Ya. ini kan pilkada ini sebentar lagi, Ya. ya, saya kira 6 bulan lagi. Tetapi kita lihat kondisi di Sopeng ini kan kayaknya adem-adem saja. Ya, ya, ya. Ya, kira-kira menurut pandangan Pak Norman sebagai konsultan maupun pengamat politik ini, bagaimana situasi dan konstelasi politik kita di Sopeng sampai situasinya seperti ini? Kalau di Sopeng menurut saya kan kali ini kan berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Ya, 2020 bahkan kota kosong. Ya. Nah, sekarang ini lebih dinamis, ya. Kenapa? Karena tidak ada incumbent. Jadi di daerah-daerah apapun, kalau tidak ada incumbent itu pasti dinamis. Pertarungannya sengit dan sebagainya. Nah, sebenarnya mau dibilang adem ayem Sope juga tidak, ya. Mungkin di lapangan. Tetapi pertarungannya kan sekarang pertarungan usulan partai, ya. Sekarang ini kan ributnya di Jakarta mereka kan. Karena kan rekomendasi dari sana yang harus diambil dulu. Nah, itu dalam 1-2 bulan sampai. Tetapi yakin saja ketika kemudian rekomendasi sudah mulai terlihat dan pasangan sudah mulai terbentuk, maka itu pasti akan keras juga. Kita akan melihat misalnya alat peraga mungkin akan tambah banyak. Kemudian kegiatan-kegiatan pengumpulan massa akan lebih banyak. Kemudian masyarakat di bawah ini mulai terpolarisasi ke beberapa tim-tim yang mungkin telah dibentuk oleh mereka akan mulai membentuk korcam-korcam penanggung jawab kecamatan, penanggung jawab desa dan kelurahan. Dan pada saat itu kemudian akan kelihatan sekali dinamisasi di lapangan. Sekarang memang belum. Kenapa? Karena secara strategi memang kebiasaannya saat-saat seperti ini memang tidak terlalu bagus berhubungan dengan pemilih. Ya. Yang sekarang ini lebih banyak pasti serangan berhubungan udara. dengan yang di atas. Ya, berhubungan serangan udara, urus partai dan sebagainya. Mestinya saran saya calon-calon ini tampil dulu di podcast-podcast seperti ini, menyampaikan ide dan gagasan apa yang dia mau diri. Ya, untuk membentuk karakter, untuk memperkenalkan personalitas mereka bahwa dia pantas dipilih. Itu yang perlu. Karena hari ini untuk berhubungan pemilih memang sangat riskan, ya. Karena kan kita tidak tahu pilihan hari ini. Kalau kita berhubungan pemilih hari ini, kita tidak tahu apakah itu bisa bertahan sampai 27 November yang masih 6 bulan. Maka hal yang perlu dilakukan oleh pasangan calon sekarang atau calonnya, ya memang lebih banyak serangan udara. Tampil di media sosial, membuat konten-konten ya yang menarik. Ya, karena kan cara kampanye itu kan berkembang terus hari ini, lebih modern. Tidak bisa lagi konvensional hari ini kayak dulu. Dulu Anda harus keliling beberapa titik. Sekarang ini mungkin dengan hanya membentuk sebuah tim di ruangan sebesar ini, ya, di situ ada pengelolaan media sosial, di situ buat konten-kontennya, akun-akunnya banyak buzzer-nya apa dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi satu Sopeng. Ya, jadi menurut saya memang wajar lah jika kemudian dan semua daerah hampir begitu. Sekarang kan mencari bentuk yang mau 01 mencari yang mana 02 terbaik, yang sudah ada partainya berusaha untuk mencari koalisi tambahan, kan? Yang sudah ada partainya berusaha agar secepatnya rekomendasi keluar. Ya, itu memang jadi kelihatan akan ramai ketika kemudian pasangan calon sudah terbentuk dan mereka sudah mulai mencari suara. Nah, sekarang kan dia terus kira-kira kalau kita lihat ini kekuatan kursi ya, ada kan 30 kursi. Kira-kira kalau menurut pandangan Pak Norman ini berapa paket yang maksimal akan bertarung nanti? Jadi ya kalau kita bagi secara merata tentu hanya sekitar 3 ya. Karena tidak ada independen ya. Jadi karena ya kecuali kemudian ada yang terpisah-pisah ya. Tetapi menurut saya agak sulit lah dengan 3 ini. Nah, sekarang kan ini ada yang bisa mengusung sendiri kan ada 2. Golkar dan PDIP. Berarti itu dihitung 2. Yang tersisa tinggal Gerindra 3, Demokrat 4, Nasdem 4. Nasdem 4, 11. Kemudian PKS dan P31. Ya. Itu sekitar 13 ya. Nah, tapi menurut saya yang tersisa kan hanya itu tadi ya, Demokrat 4,
Gerindra 3, Nasdem 4. Ya. Berarti 11. 11 tambah 2, 13. Ya masih bisa ya, masih bisa tambah. Minimal Tapi ya kalau saya pola yang saya lihat akan ada salah satu dari yang banyak ini akan bergabung ke PDIP atau Golkar. Tapi apakah kemarin malam ini Partai Nasdem Provinsi kan sudah mengumumkan calonnya. Ya. Nah, dan kemungkinan kalau kita prediksi dengan Andi Sudirman Sulaiman dengan Fatmawati itu kan kayaknya Nasdem dengan Gerindra. Apakah koalisi mereka nanti ini tidak berpengaruh di daerah-daerah? Karena peta koalisi di daerah itu. Harapannya sebenarnya strateginya kalau mau linear ya. Ya. Artinya apa yang terjadi di koalisi pilgub itu terjadi di koalisi daerah. Tapi biasanya kan sulit terjadi itu. Nah, partai-partai ini lebih cenderung mengejar elektoral. Artinya apa? Kalau kemudian usungan provinsi tidak sama dengan daerah, tetapi peluang menang di kabupaten itu besar, walaupun tidak sekoalisi walaupun tidak linear, maka mereka akan tetap pilih begitu. Tidak apa-apa linear, yang penting kepentingannya. Di politik itu kan kepentingannya menang. Jangan sampai misalnya kayak Nasdem Gerindra misalnya. Di Sopeng mau ditarik seperti itu juga. Nah pertanyaannya sekarang, kalau Nasdem Gerindra menyatu di Sopeng, yang mana figurnya? Kan? Nah, jadi partai-partai ini berhitung seperti itu. Nah, ini masalahnya ini kan berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Dulu kan antara pilgub dengan bupati ini kan tidak bersamaan. Jadi ini kan kita menganalisa bahwa kepentingan pilgub itu diupayakan sejalan dengan kepentingan di pilkada. Ya, seperti itu memang kalau mau strategi. Tetapi kan kepentingan masing-masing wilayah ini kan harus didahulukan. Artinya kalau tidak ada masalah kalau kemudian dilinearkan dan di daerah juga kepentingannya bisa menang ya. Maksudnya survei-survei awal itu kalau digabung Gerindra dengan Nasdem di Sopeng misalnya, ada nggak figur yang bisa menang? Kalau bisa nggak ada masalah. Tetapi menurut saya kalau hanya sekedar untuk mengakomodasi kepentingan pilgub, lalu kemudian dipaksakan kolasi daerah dengan resiko kalah misalnya di Sopeng, mereka pasti tidak memilih itu. Mereka pasti akan membiarkan silahkan bergabung dengan lain. Persoalan nanti kan tidak ada masalah. Kan biasanya hanya bermasalah pada saat kampanye, tapi itu bisa diatur ya pada saat kampanye. Ya tidak ada masalah. Tapi kepentingan terbesarnya adalah apakah koalisi itu bisa menang atau tidak. Karena menurut saya ya pertanyaan itu misalnya dia misalnya Nasdem dan Gerindra, ASS dengan Ibu Bupati bergabung, hitungannya menang. Nah kalau kemudian dia mau linearkan ke bawah ke daerah, nah mungkin ada daerah yang linear karena figurnya bagus. Tetapi dalam konteks Sopeng pertanyaannya apakah figur Nasdem Gerindra ini bisa yang diusung oleh Nasdem Gerindra ini bisa menang atau tidak? Tetapi saya melihat ini kayaknya berpengaruh secara psikologis terhadap figur-figur yang mau bertarung ini. Awalnya mungkin sudah membangun komunikasi dengan partai lain, partai tertentu, tetapi dengan adanya usungan dari provinsi ini kayaknya mulai agak cair ini saya lihat. Iya, cuma bisa saja seperti itu. Seperti itu. Ini kan politik ini tergantung kepentingannya, ya. Tidak ada politik itu yang mau kalah dalam kontestasi, tidak mau kalah. Dan kalau survei-survei pendahulu menyatakan bahwa kita tidak bisa bersatu kita tidak bisa bersatu di Sopeng karena sulit, ya tentu mereka akan memilih itu. Nah, makanya ketika kemudian sering yang terjadi adalah kan ada sebenarnya di 2018 itu kan sebenarnya ada 12 daerah yang bersamaan dengan pilgub, ya ada kayak Wajo itu bersamaan dengan Pilgub Sulsel 2018 ya ketika Pak Nurdin Halid Abdullah kan itu bersamaan 12 daerah, tetapi kan pada saat itu tidak linear juga. Ada beberapa daerah yang tidak linear. Kenapa? Karena kepentingannya adalah kepentingan menang. Betul. Tidak bisa dipaksakan ditarik linear ke daerah sementara calon di daerah lemah. Makanya nanti ini kelihatan ya. Misalnya kalau Gerindra misalnya koalisi dengan Nasdem, tidak akan ada perintah bahwa kasih linear itu ke bawah semua. Kalau itu terjadi maka mereka Gerindra dan Nasdem akan mengorbankan posisinya di beberapa daerah. Pasti akan menangkan karena
kekuatan figuritas di setiap daerah itu berbeda. Di Sopeng mungkin kurang, di Bone mungkin bagus. Ya, bisa saja. Jadi nanti ini mereka akan menyesuaikan saja. Yang linear dilinearkan, yang tidak linear nggak usah. Yang penting kepentingannya bisa tak menang. Ya misalnya Bone misalnya. Ya misalnya Gerindra Nasdem di sana pemenang pertama dan kedua. Ya, di Bone. Ya. Mereka punya figur yang banyak, yang bagus di sana. Bisa saja mereka linearkan. Ya. Nah, tentu Pak di sini maksudnya kan partai politik yang kemudian terbentuk berkoalisi punya langkah-langkah untuk menentukan figurnya. Nah, di Sopeng kan sudah tersedia sebenarnya beberapa figur Pak ya. Termasuk kan kita lihat juga di sepanjang jalan beberapa banyak seperti itu. Nah, saya Pak ingin mempertanyakan sebenarnya kecenderungan masyarakat dalam hal kemudian ini yang ada benang merahnya ke parpol, tentu kan jalan lembaga surveinya. Entah kayak dia bekerja sama atau parpol itu punya lembaga survei tersendiri. Kecenderungan masyarakat Sopeng dalam menentukan pilihannya sebenarnya lebih terpengaruh Pak di mana? Figur orangnya kan langsung kah patron kliennya atau mungkin karena dari background parpolnya? Kalau pilkada kan jelas ya, itu lebih pada figuritas. Makanya pilkada itu dengan pileg sangat berbeda. Kalau pileg itu figuritas mungkin hanya 20%. Yang sangat menentukan adalah pragmatisme. Bagaimana membentuk tim dan seberapa besar yang saya kirim ke pemilih. Kalau pileg. Makanya banyak anak-anak muda yang baru mau kencur di politik, di pileg itu masuk. Kenapa? Karena mereka punya jejaring keluarga yang besar dan mungkin juga orang tua yang punya banyak uang. Ya. Banyak kan sekarang ini. DPRD kita akan diisi oleh anak-anak muda. Jadi di DPRD provinsi itu setengah dari yang sekarang terpilih itu rata-rata di bawah 30 tahun. Nah kalau pilkada maka itu tidak berlaku. Karena pilkada adalah pertarungan figuritas. Kadang-kala ada orang yang tidak suka partainya tapi figurnya dia suka maka dia pilih figur. Ya. Di kertas suara memang jelas itu. Di kertas suara kan ada foto, ada nama. Itu berbeda dengan pileg yang hanya nama. Nah, jadi kelihatan sekali. Kalau kemudian, maka menurut saya menurut saya di pilkada itu faktor personalitas dan figuritas 50% mempengaruhi kemenangan. 50% sisanya adalah kos politik. Ya, seberapa besar Anda punya dana untuk membiayai perjalanan politik. Tetapi walaupun Anda punya dana banyak di pilkada, tetapi kalau figur Anda ditolak, figur Anda kurang layak, dianggap kurang layak oleh pemilih, maka sulit juga terpilih. Nah, coba kalau mau dites, coba anak-anak muda yang terpilih kemarin dengan suara besar suruh ikut pilkada. Ya. Misalnya di Makassar banyak anak muda yang terpilih, suruh bisa nggak dia bertarung? Nah makanya sekarang di Makassar ini ya, dan di Sopeng ini yang muncul kan bukan para jagoan-jagoan pileg. Yang muncul ini adalah figur-figur yang memang punya rekam jejak politik yang bagus di Sopeng. Jadi bisa diartikan di pileg kemarin itu kan kental pragmatisnya itu. Kental. Tapi di pilkada ini berbeda nanti. Berbeda. Kenapa berbeda itu tadi? Ya, salah satuannya adalah pertama kalau pileg ada banyak hukum ekonomi berlaku. Banyak pembeli kurang barang. Kalau pilkada kurang pembeli banyak barang. Yang kedua faktor kedekatan emosional pemilih dengan anggota dewan di pileg itu lebih kecil dibanding dengan di pilkada. Kalau pilkada, saya memang bangga ketika berteman dengan seorang bupati. Tapi kalau pileg, saya tidak terlalu bangga berteman dengan anggota dewan karena kalau dia marah sama saya masih banyak anggota dewan yang lain. Tetapi kalau pilkada hanya satu bupati. Yang kedua, pemilih tahu bahwa kalau anggota dewan dia tidak punya eksekusi terkait anggaran. Jadi dia tidak bisa pindah-pindahkan anak saya, dia tidak punya kewenangan memindahkan, dia janjikan saya jalan bagus, mungkin tidak bisa. Tapi kalau seorang bupati dia bisa lakukan banyak hal. Kenapa? Dia memegang kewenangan dan dia memegang anggaran. Dia bisa pindah-pindahkan orang dan lain sebagainya. Maka kepentingan orang itu terhadap pilkada jauh lebih besar. Maka kadang-kala ketika kemudian uang 500.000 datang, lalu kemudian diperhadapkan dengan pemilih yang merasa bahwa Pak Andi Agus ini punya peluang yang besar untuk menang, maka lebih baik dia pilih itu, uang dia baikkan. Itu pilkada. Nah, begini Pak, maksudnya
Karena kan tentu masyarakat kita sekarang cerdas juga melihat Pak ya, visi-misi atau gagasan kemudian yang diberikan oleh bakal-bakal calon pemimpin untuk kabupaten kita. Nah, untuk pemilih-pemilih yang kemudian ini entah telah disentuhkan dengan lembaga survei atau bagaimana, karena kan kita dengar-dengar juga cerita-cerita di Warkop ada yang katanya surveinya sudah segini dari beberapa figur yang mendorong dirinya sebagai bakal calon bupati. Nah, ada tidak Pak kemungkinan atau mungkin dari Nurani Strategi sudah punya catatan bahwa ternyata sebenarnya kecenderungannya masyarakat ini menentukan pilihan belum, atau ada banyak pemilih mengambang? Kalau kecenderungannya kan memang ya itu semua daerah lah, artinya di seluruh wilayah Indonesia itu terjadi. Kalau 6 bulan terakhir itu memang kecenderungannya untuk menentukan pilihan belum ya. Tetapi seiring waktu itu makin berkurang. Kalau catatan saya untuk hari ini di atas 30% ya. Ada yang menyatakan 40% dan lain sebagainya. Kalau saya masih ada 30% lah yang mungkin belum menentukan pilihan. Nah, tetapi itu akan terus berkurang ya, dari berkurang seiring dengan misalnya terbentuknya pasangan calon. Misalnya setelah memasuki masa kampanye, menjelang itu akan berkurang sampai 20-15% ya. Jadi memang pada hari-hari kayak begini kan masih 6 bulan 7 bulan terakhir ini, maka orang masih melihat-lihat ya, kecuali pemilih yang punya karakter kuat ya, militansi kuat ya, militansi kuat dan memang sudah menentukan pilihan. Tetapi ada beberapa sekitar 30% yang masih melihat-lihat mana yang paling pantas untuk menjadi kepala daerah saya ya. Dan itu biasanya terpengaruh oleh karena beberapa hal. Misalnya dia melihat bahwa ide gagasannya bagus ya. Atau ada juga yang terakhir selalu berpikir apa yang bisa dikasih saya ini sama ini. Jadi dia berharap kiriman terakhirnya apa terhadap saya. Yaitu pemilih-pemilih pragmatis. Jadi yang belum menentukan pilihan ini juga terbagi-bagi. Ada yang menunggu ide dan gagasan, ya, gagasan apa yang akan disampaikan oleh bupati untuk daerah ini ke depan. Ada yang melihat personalitas bupati itu yang dianggap rakyat dan lain sebagainya. Dan ada juga yang itu tadi persoalan berapa pragmatisme, berapa yang dikasih saya nanti sebelum hari H, saya akan memberi pilihan kepada itu. Nah, menurut Pak Nurmal kira-kira ada tidak pengaruh patro klien yang kemudian melekat pada figur bakal calon bupati ini, atau mungkin patro klien yang kemudian melekat di belakang dari bakal calon itu? Ya bisa saja, tapi kalau menurut saya di Sopen dengan kekuatan karakter calon-calon yang ada sekarang, sebenarnya mereka tidak memerlukan patron lagi. Ya, ada beberapa misalnya kayak Lutfi Halide, Aji Suwardi kan, Andi Maparema, Samsuniang kan, Pak Sahar ya, itu rata-rata mereka sebenarnya sudah bisa mengandalkan kekuatan dirinya sendiri ya, karena untuk patron klien itu kan cantolan misalnya ya mungkin tidak terlalu berpengaruh juga ya, karena kan kita melihat di sini kan kingmakernya, pengaturnya kan tidak terlalu banyak. Mungkin orang hanya menyebut-nyebut bahwa misalnya Andika Swadi Rasak sebagai bupati, siapa yang akan dia mungkin ada pengaruhnya sedikit. Tetapi menurut saya untuk Sopeng ini kekuatan figuritas ini sudah kuat sebenarnya, yang tidak memerlukan lagi orang-orang di belakangnya sebagai patron ya. Misalnya di Maparema dia bisa membawa dirinya, Aji Suwardi juga begitu, karena mereka adalah figur-figur politisi yang memang selama ini punya rekam jejak bagus, punya rekam jejak yang sudah lama di Sopeng ya. Mereka sama-sama pernah bertarung di kontestasi. Semua ini kan sudah jelas kan. Dia punya masa militan. Pak Lutfi Halide pernah berapa kali berkontestasi. Pak Mandi Maparema jelas ya, sudah berapa kali dia menjadi anggota DPRD. Suwardi Hasan juga seperti itu. Pak Sahar apalagi kan seperti itu. Samsunya. Jadi mereka sudah punya rekam jejak karakter yang bagus, sehingga nanti tinggal masyarakat saja yang harus menentukan pilihannya kepada mereka untuk menentukan. Ya. Dengan tidak adanya incumbent yang ikut ini, incumbent bupati maksudnya, berarti bisa diperkirakan ya, bahwa nanti ini pertarungan menjadi sangat sengit, karena mungkin perbedaan-perbedaan di surveinya nanti mungkin tidak terlalu jauh. Ini kekuatan-kekuatan figur itu ya rata-rata air ya, tidak ada yang terlalu menonjol. Memang seperti itu kecenderungannya di semua daerah. Ketika tidak ada incumbent,
maka itu melahirkan pertarungan bebas. Ya. Karena memang harus disadari bahwa pengalaman selama ini kalau petahana itu memang menurut saya sudah mengendalikan 30% dari kekuatan dukungan di daerah itu. Karena dia mengendalikan birokrasi, mengendalikan kewenangan, kan banyak hal yang dikendalikan. Nah, dalam konteks Sopeng ini yang sudah tidak ada incumbent lagi, nah, memang melahirkan ada incumbent, tetapi kan incumbent tidak murni. Kalau wakil bupati kan misalnya incumbent tidak murni, ya memang akan melahirkan pertarungan bebas. Jadi yang akan menang tentu saja yang bisa menarik hati masyarakat secara cepat hari ini. Nah, pada posisi itu ya sebenarnya di survei awal saya sudah kelihatan sebenarnya terbentuk polanya bahwa ada sebenarnya yang paling diinginkan oleh masyarakat, ya. Walaupun persentasenya tidak terlalu tinggi, ya kita tidak bisa menyebut nama di sini, tetapi itu sebenarnya kelihatan. Karena untuk menilai itu kan gampang sekali sebenarnya, ya. Walaupun tidak melalui beberapa survei, tetapi kita tinggal melihat yang mana paling banyak diperbincangkan masyarakat di wilayah itu. Yang mana paling banyak perbincangan positifnya dan mana perbincangan negatifnya. Ya. Kalau perbincangan negatif lebih banyak daripada penilaian negatif lebih banyak daripada penilaian positif, maka itu berbahaya. Ya, ketika kita memunculkan nama seseorang, lalu kemudian lebih banyak yang menilai secara negatif, maka itu berbahaya bagi dia. Tetapi ketika kita memunculkan nama orang, lalu kemudian lebih banyak penilaian positif, responnya bagus, maka itu adalah modal awal yang bagus. Jadi nanti tinggal dilihat saja itu. Jadi karena ada figur yang memiliki itu, cuma memang belum bisa disebut namanya. Iya, ada karakter-karakter itu ada. Jadi kecenderungan itu terjadi di beberapa pilkada, ya. Kecenderungan itu terjadi di beberapa pilkada bahwa opini masyarakat, persepsi masyarakat ini sudah terbentuk sebelumnya. Ya. Mayoritas opini masyarakat sudah terbentuk bahwa ini yang akan jadi bupati. Saya Pak mengingat pertemuan kita dan perbincangan kita tahun lalu bahwa kecenderungan masyarakat sebenarnya memilih itu adalah figur-figur atau bakal calon yang tersedia dan yang dianggap terselimi. Apakah itu senada dengan hasil survei awal yang Bapak lakukan? Iya, seperti itu. Jadi karakter pemilih itu di mana saja seperti itu. Dia akan berada pada calon yang dianggap terselimi, dianggap selama ini diinjak-injak, ya. Dia akan berada di situ. Tetapi harus diingat, ya, di pemilihan sebelumnya, ya, hal-hal seperti itu memang terjadi. Tapi kadangkala itu dimatikan oleh persoalan pragmatisme. Jadi pragmatisme itu ada dua, tekanan birokrasi dan uang, ya. Nah, ini bisa saja terkalahkan. Tetapi kalau ini tidak main, maka figur-figur yang disenangi masyarakat, maka itu akan dengan mulus bisa menang. Menarik Pak, poin pertama tadi, maksudnya ada kemudian tekanan yang hadir. Tapi seberapa besar kira-kira pengaruh dari elit politik atau mungkin pejabat yang saat ini masih menjabat? Wah, besar, ya. Pengalaman saya, kalau birokrasi yang jalan dan dikendalikan dengan baik dan dimanajemen dengan baik, itu akan menghasilkan kekuatan dukungan yang besar, ya. Apalagi ketika kemudian pengendalian birokrasi ini disertai dengan pendanaan, kos politik yang besar, maka itu akan ketemu ini dua, kos politik, pengendalian birokrasi yang kemudian dibaluri dengan kos politik yang bagus, maka itu akan menghasilkan kekuatan yang besar. Ya. Berarti begini Pak, kembali lagi, berarti tadi kan macam Andika Swadi ini kan pada saat itu dia masih menjabat pada saat pilkada. Berarti pengaruhnya masih kuat pada saat itu untuk menggerakkan birokrasi dan lain sebagainya. Jadi kira-kira masih kuat itu Pak nanti. Jelas. Tapi kan persoalannya dia sudah tidak ikut lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemampuan pengendalian birokrasi itu bisa dijalankan secara sempurna ketika bukan dirinya? Ya. Ataukah misalnya apakah kemampuan itu bisa ditransformasi ke calon-calon yang dia dukung? Itu yang sulit. Bisa saja ada orang yang menyatakan bukan dia. Tidak linear keinginannya. Ya. Masyarakat. Ya, kita tidak tahu karakter itu. Dan itu disembunyikan oleh pemilih, oleh birokrasi ini. Kemungkinan ada birokrasi juga yang merasa jengkel bahwa sudah selesai kita pilih yang lain misalnya.
Tapi ada juga birokrasi yang merasa bahwa selama ini saya suka dengan beliau, kepemimpinan beliau. Maka tetapi kan pertamanya, apakah misalnya Andika Swadirasa sebagai Bupati Sopeng mau melakukan pengendalian atau tidak? Ya. Kalau tidak, kan tidak ada persoalan. Kan? Nah, masalahnya adalah ketika dia lakukan manajemen pengendalian. Kalau dia lakukan manajemen pengendalian, maka menurut saya itu hal yang akan sangat berperan dalam mengubah arah pilkada nanti ke depan. Itu akan sangat berperan. Nah, tetapi kita lihat ya, kita berharap tidak ada cawe-cawe di sini, kan? Kenapa? Karena birokrasi memang, ya, walaupun banyak orang yang menyatakan bahwa birokrasi adalah faksi terbesar di politik, kan tidak bisa berpolitik. PNS tidak bisa kepala desa, PNS, guru-guru itu tidak bisa berpolitik, ya. Apalagi kita lihat sekarang Bawaslu-nya agak garang di Sopeng ini. Jadi harapan kita adalah Bawaslu bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pertarungannya bisa lebih fair. Karena kalau pragmatisme yang jalan itu tidak fair. Kalau uang yang jalan, pengendalian birokrasi yang jalan, maka pertarungannya pasti tidak fair. Ini kan pertarungan pilkada, ini kan pertarungan personal, pertarungan figuritas, pertarungan ide dan gagasan. Ya, jangan sampai ada orang yang punya ide gagasan bagus, kemudian terkalahkan oleh uang dan pengendalian birokrasi. Kita tidak menginginkan itu. Nah, maka salah satu harapan kita ya tentu Bawaslu. Ya, tetapi pengalaman saya selama ini, saya yakinkan, ya, pengendalian birokrasi dan uang bisa merajalela di pileg. Tetapi selamanya tidak bisa berkutik ketika pilkada. Kenapa? Di pileg tidak ada yang mau menjagai. Kenapa? Orang semua menyelamatkan dirinya. Ya. Ada banyak kursi tersedia. Dia bilang anak bupati biar ambil di sana. Saya juga ambil satu. Tidak ada urusan. Jadi tidak usah. Dia membagi, dia menekan kiri kanan, tidak ada urusan. Tetapi kalau pilkada hanya satu kursi yang diperebutkan. Ketika satu kursi diperebutkan, maka ada beberapa orang yang ikut ini, 2-3 orang ini akan berupaya keras supaya lawannya tidak mengendalikan birokrasi dan juga lawannya tidak terbagi uangnya. Karena kalau terbagi uang dan birokrasi di manajemen dengan baik, maka dia akan terkalahkan sementara hanya satu kursi tersedia. Yaitu bedanya pileg dengan pilkada. Nah, jadi sebenarnya Pak, kalau lebih dari satu pasangan calon yang kemudian menjadi peserta, lebih banyak juga membantu kerja-kerja Bawaslu karena saling mengawasi. Ya pasti akan seperti itu. Jadi kerja-kerja Bawaslu itu jauh lebih sulit ketika pileg daripada pilkada. Kalau pileg, orang semua menolong dirinya sendiri. Orang membagi di sana tidak ada urusan. Membagi, saya juga mau membagi. Kan? Orang di sana menekan orang, tidak ada urusan. Saya juga mau menekan. Tetapi kalau pilkada, hanya satu kursi tersedia, hanya satu pemenang. Kalau saya tidak menang berarti kalah. Maka saya harus berupaya keras untuk menahan supaya lawan saya tidak menang. Nah, uang dan pengendalian birokrasi kan dijalankan untuk menang. Maka supaya tidak menang saya harus tahan ini. Nah, maka itu yang akan terjadi nanti di pilkada. Jadi itu perbedaannya. Jadi itu harus dipahami baik-baik ya. Untuk yang mau misalnya berpikir bahwa ada calon-calon berpikir bahwa saya nanti akan kendalikan ini birokrasi. Saya akan bagi uang saya. Nah, ini menjadi sinyal. Ini blunder nanti kalau ada figur yang berpikiran seperti itu, dia mau menerapkan seperti di pileg. Iya. Nah, bahaya. Berbahaya. Kenapa? Karena pileg itu tadi leluasa orang. Terlalu banyak kontestan. Dan ada kursi banyak tersedia. Ya. Tetapi kalau pileg hanya 2-3 kontestan dan hanya satu kursi tersedia. Tidak mau orang kalah. Maka sedapat mungkin orang-orang yang tidak ada uangnya pasti akan berupaya keras untuk menahan supaya uang tidak terbagi. Dan itu akan melahirkan gesekan yang besar di bawah. Pasti itu terjadi. Ya. Bisa panas suasananya nanti kalau begitu. Pasti. Ya, pasti karena problem itu. Nah, maka menurut saya calon-calon ini memang harus mendorong figurnya dulu. Mulai dari sekarang ini ide dan gagasannya harus diapungkan terus. Ya. Sosialisasinya harus masif. Ya. Lebih banyak alat peraga di lapangan, tampil di forum-forum podcast seperti ini untuk membicarakan ide dan gagasan apa yang harus saya lakukan untuk Sopeng ke depan. Ya. Tidak dan ini saatnya mungkin ya. Iya, ini saatnya sekarang.
Karena kalau dia berpikir pragmatis saja, bahwa nanti 2 bulan terakhir saya susun tim, lalu kemudian saya salurkan uang, saya pikir dia akan menemukan sesuatu hal yang membuatnya dia kecewa. Kenapa? Uang di pilkada itu berbeda uang di pileg. Seperti yang saya bilang tadi, di pileg gampang sekali uang terbagi, gampang sekali menekan orang, gampang sekali menugaskan PNS untuk mencari suara. Tapi kalau pilkada, PNS itu birokrat rata-rata mau menyelamatkan dirinya. Dia berpikir hanya satu pemenang. Kalau saya bergerak hari ini dan lawan saya yang menang, saya bisa menderita 5 tahun. Ya, itu. Tapi kalau pileg, dia akan leluasa, tidak ada urusan. Kalau menentukan pilihan berbahaya, itu bahaya di pilkada, ya. Itu bahaya pilkada. Dan tabiat birokrasi itu begitu. Tabiat kepala desa seperti itu. Kepala desa di Sopeng pasti berpikir, ya, kalau pemilihan ke pilkada 2027 mendatang, di pilkada 2024 saya salah pilih, salah dukung, saya bisa hancur di 2027, dan itu pasti. Imbasnya ke sana. Karena ada dendam politik. Ya, pasti. Anda akan dicap bahwa Anda mendukung lawan saya nanti. Maka pesan yang paling anu kepada mereka adalah jangan lakukan apa-apa. Lihat-lihat saja lapangan. Tidak mungkin Bapak juga dipecat. Kan? Nah, itu yang paling penting, ya. Harus dibangun kesadaran itu di tengah masyarakat supaya kita menemukan kepala daerah, khususnya Bupati Sopeng yang benar-benar diinginkan oleh rakyat Sopeng, bukan oleh karena tekanan, bukan oleh karena uang dan lain sebagainya. Kita menemukan memang bupati yang punya gudang ide, gudang gagasan yang kemudian berpikir untuk kesejahteraan masyarakat Sopeng. Nah, itu yang paling penting. Civil society harus bergerak, teman-teman media harus bergerak untuk membangun itu. Karena kalau tidak, siapa lagi yang bisa? Nah, karena kalau tidak seperti itu, kita menyuarakan hal seperti itu, maka kita akan menemukan kepala daerah yang memang di kepalanya itu money oriented. Orientasinya uang. Ya. Bagaimana saya mengembalikan uang saya, ya, yang sudah saya habiskan untuk kampanye, yang sudah saya habiskan untuk saya bagi kepada masyarakat. Ya. Jadi harus kita bangun kesadaran-kesadaran itu mulai dari sekarang. Nah, tadi Pak kita sudah perbincangkan masalah-masalah figur-figur kemudian tersedia. Tapi kalau misalnya kita ingin merujuk figur bakal calon yang kemudian tersedia dan pencocokannya juga dengan peta kekuatan politik atau basis pemilih yang ada di Kabupaten Sopeng sepanjang pengetahuan Bapak bagaimana? Yang sekarang tersedia? Iya. Ya, yang tersedia ini kan ada berapa? Ada 5 sampai 6 orang, ya. Dan saya sudah bilang tadi bahwa mereka semua masing-masing punya basis, ya. Misalnya Pak Lutfi Alida sudah jelas, ya. Kita sudah bisa melihat rekam jejaknya, rekam jejak perolehan suaranya, ya, di Pilkada 2015, Pilkada 2020. Itu jelas sekali. Dan yang paling penting bisa dilihat adalah geopolitiknya. Dari mana dia berasal? Ya, karena rata-rata pemilih itu akan memilih orang yang terdekat dengan dia. Ya, kalau misalnya dia dari Batu-Batu, dia akan memilih Batu-Batu. Ya, kemungkinan besarnya seperti itu. Suardi Hasen, kita tahu dia dari Riau misalnya. Ya, kemungkinan besar dia akan maksimal di Riau. Yang kedua, dia pernah bertarung di pileg dan itu sangat jelas di mana pola suaranya. Ya, di pileg 2014. Anima Perma sudah jelas. Berapa kali dia bertarung di Sopeng, di Lalabata misalnya. Lalu kemudian pindah ke Riau, dia tetap punya suara dan sebagainya. Jadi itu karakternya, mereka masing-masing punya. Pak Sahar seperti itu. Geopolitik ini penting, sangat penting. Sangat penting. Dan sebagian besar, ya bukan saya di Sopeng, ya, pemilih itu akan mendahulukan orang-orang yang secara emosional dekat dengan dia dulu. Satu kampung. Ya. Maka tentu wajar jika kemudian ada beberapa calon yang berasal dari daerah itu kemudian nanti menang di wilayahnya. Ya, karena geopolitiknya seperti itu. Maka itu juga berlaku di pilkada-pilkada sebelumnya. Maka pembagian wilayah geopolitik di Sopeng itu sangat menentukan arah pilkada nanti ke depan. Misalnya Lalabata tentu harus ambil misalnya wilayah Maruau, harusnya begitu. Jangan Lalabata. Ya. Atau satu partai. Pasti akan kesulitan. Kenapa? Karena tidak ada figur yang superior secara elektabilitas, ya, yang sembarang saja diambil. Tidak bisa. Jadi di Sopeng ini harus dipikirkan itu. Latar belakang keluarganya dari mana, 02 saya,
Apakah klop dengan saya? Ya. Di beberapa daerah juga saya temukan itu kayak Bulukumba, itu Kindang, Kajang, itu harus berpisah dengan Ujung Loe dan sebagainya. Sama dengan Baru juga seperti itu. Daerah selatan dan utara kan seperti itu. Daerah kayak di Goa itu ada wilayah dataran tinggi, dataran rendah. Kalau 01-nya dari dataran rendah, 02-nya harus dataran tinggi. Ya, karena memang kedekatan emosional pemilih itu selalu memilih seperti itu. Kayak saya misalnya berasal dari Raja Mariwau, kan? Tentu saya berharap ada banyak di sana. Ya. Orang-orang kayak Anima Permak selama ini di Labata berharap dia akan dan pemilihnya akan mengikut seperti itu. Ya. Bahwa sikap kota, Ya. selalu seperti itu. Berarti peta kekuatan wilayah atau primordial Pak pasti sangat menentukan juga. Iya, primordial sangat menentukan menurut saya. Maka salah satu strategi yang tentu kita sarankan, ya, dan ini harus diperhatikan. Kalau Anda 01 berasal dari Labata, upayakan ada Dari luar itu. Dari luar itu. Dan rekan jejak perpolitikan di Sopeng kan sudah jelas seperti itu. Putomo kemarin di periode pertama mengambil Lili Rilau. Siapa itu lagi? Andi Sarimi. Kemudian di periode kedua mengambil Lili aja. Sita. Andika Swadi Rasa di periode pertama Priansa. mengambil Dodoro di Maruriau. Ya. Karena dia merasa bahwa dia kuat di Maruriau dan Labata. Ya. Kemudian di periode kedua dia mengambil karena di periode kedua tidak terlalu subur lagi. Ya. Jadi sudah kelihatan sebenarnya di beberapa pilkada ini sudah mengajarkan kepada kita bahwa geopolitik di Sopeng itu sangat berpengaruh terhadap keterpilihan. Maka calon-calon di Sopeng yang di 2024 yang mengabaikan geopolitik, menurut saya bisa saja terkalahkan dengan mudah. Kalau Anda berasal dari Labata, upayakan ambil dari luar. Meskipun secara personal dia kuat sebenarnya, tapi ketika salah memilih pasangan, setengah mati. Karena kan kita kan mau ini suara melebar. Ya. Maka kemudian ketika ada desas-desus di Lirilau dengan Mariwau itu sangat bagus maksudnya. Labata dengan Mariwau, Labata dengan Mariwau. Ya. Orang menyatakan, oh itu terlalu primordial kan? Itu tidak bagus. Tapi itulah realitas politik. Ya. Di kontestasi harus dilakukan itu. Ya. Karena pilihan pemilih, rekan jejak pilihan-pilihan di Sopeng menyatakan seperti itu, maka Anda tidak boleh mengabaikan itu. Kalau Anda coba mengabaikan, coba sama-sama Mariwau 01, Mariwau 02, Mariwau 01 kurang suaranya di daerah lain. Kita tidak mau mengatakan begitu, tetapi pengalaman selama ini di Jakarta yang terjadi memang seperti itu. Politik seperti itu. Dan survei-survei awal juga memperlihatkan seperti itu. Ketika orang Mariwau kita survei, maka dia akan tinggi di Mariwau. Ya. Ketika kita survei Labata, maka orang-orang figur-figur Labata akan tinggi di sini. Itu jelas. Maka dalam posisi seperti itu, pemilihan 02 tidak boleh diabaikan. Menurut saya di pemilihan Sopeng. Nah ini kan tadi Pak sisi primordialnya, atau misalnya kendaraan peta geopolitik wilayah khususnya. Kalau misalnya tadi Pak Bung Agus juga sempat sampaikan kalau misalnya dia sesama kader satu partai dan memang partainya bersyarat untuk mengusung sendiri, kira-kira itu juga akan mempengaruhi kira-kira Pak? Saya lebih condong primordial geopolitik daripada partai. Kalau dia sesama partai tetapi geopolitiknya berpisah, menurut saya lebih memungkinkan. Ya. Karena di pilkada itu pilihan partai itu mungkin hanya sekitar 20%. Ya, orang memilih orang memilih karena partai itu sekitar 20%. Di pilkada itu orang memilih seseorang karena figuritasnya. Dia suka itu orang 80%. Maka tidak ada masalah kalau dia satu partai. Tetapi ini dua orang punya elektabilitas bagus, geopolitik bagus. Ya. Jadi kalau pilihannya antara satu partai atau satu geopolitik, saya lebih pilih yang satu partai daripada geopolitiknya tidak kena. Ya. Kalau misalnya Golkar sebagai pemenang di Sopeng, kan? Ya. Saya lebih pilih, enggak apa-apa sama Golkar. Tetapi kemudian geopolitiknya berbeda. Ya. Asal daerahnya berbeda. Tidak ada masalah. PDIP seperti itu juga. Ya. PDIP tidak ada masalah mendorong dua-duanya orang PDIP. Ya. Tetapi geopolitik asal daerahnya berpisah. Nah itu lebih memungkinkan. Daripada daerahnya sama, partainya berbeda. Itu pilihan-pilihan. Jadi menurut saya itulah. Jadi ini hasil riset ya, bukan analisis.
Kalau analisis bisa saja saya analisis saja. Nah, ini kajian ilmiah. Kalau ini kajian ilmiah, bahwa faktanya adalah ketika kita mensurvei di daerah Mariwawo, maka figur-figur berasal dari Mariwawo akan naik. Ketika kita mensurvei di Lalabata, maka orang-orang yang punya berasal dari dianggap dari Lalabata akan tinggi juga. Mariwawo seperti itu, Dongdong seperti itu. Nah, maka itu harus menjadi petunjuk awal bagi teman-teman yang akan menjadi calon kepala daerah di Sopeng hari ini. Nah, terus Pak, kan ini kemudian pilkada kita yang kemungkinannya dan telah dilakukan uji juga sebenarnya itu akan terlaksana November. Nah, jadi ada kurang lebih sekitar 6 bulan ke depan. Dan kemudian pemilihan yang paling terdekat sebelum itu adalah pileg kemarin. Apakah kemudian pemilihan 02 karena beberapa isu yang kemudian beredar sebenarnya Pak di warkop-warkop di masyarakat bahwa ada yang terpilih kemarin, kemudian ada namanya mencuat, oh mungkin nanti yang jadi bakal 02-nya figurnya. Dari peta kekuatan politik kemudian pembagian suara, apakah hal itu masih bisa mempengaruhi geopolitik yang tadi? Sedikit bisa mempengaruhi, karena kan di pileg itu kalau Anda dipilih orang berarti memang militannya. Militan. Kenapa? Karena kan banyak sekali pilihan di pileg. Tapi kenapa bisa orang datang ke kau? Ya, kecuali Anda main uang ya, Anda bisa juga. Mungkin karena kalian kasih uang orang, dia pilih. Tetapi kalau Anda tidak main uang dan orang pilih, maka itu pemilih militan. Dan itu akan berpengaruh nanti di pilkada. Akan pindah, dia akan terus kejar kamu. Kan? Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah ada pengaruhnya perolehan suara di pileg, kemudian ke pilkada, ada pengaruhnya. Ya, kecuali mungkin itu tadi, kalau suara-suara yang Anda peroleh di pilkada di pileg pragmatismenya tinggi. Anda punya suara 10.000 itu Anda serang dengan amplop, maka kemungkinannya tidak akan ikut di pilkada, bisa saja tidak. Terus begini Pak, terlepas sebagai konsultan dan pengamat politik ini, Pak Nurmal kan juga sering disebut-sebut namanya layak untuk ikut bertarung di pilkada. Tiba-tiba nanti ada yang mencoba meminang misalnya Pak Nurmal, bagaimana sikapnya? Baik, itu kan untuk kepentingan Sopeng kenapa tidak kan? Untuk kepentingan Sopeng kenapa tidak? Tapi kan sebagai seorang konsultan yang sudah lebih 10 tahun di dunia ini, saya sangat tahu hitung-hitungannya. Maka ketika ada teman-teman yang bilang, kenapa kamu terus jadi konsultan mendampingi orang jadi caleg? Kenapa bukan kamu saja? Ya saya jawab, justru karena saya tahu hitung-hitungannya maka saya tidak ikut. Untuk apa ikut kalau kalah? Jadi saya bilang, kasih saya kalau untuk tahun ini kira-kira kalau sudah dihitung-hitung bagaimana? Kalah atau menang ini? Sama sudah bisa karena perbincangannya agak ramai saya. Jadi salah satu keunggulan orang-orang kayak saya tahu yang mana kemana saya harus lari. Ya. Artinya kalau si A, B, C kan A, B mengajak saya pasti berhitung bisa menang enggak? Kalau C ambil saya bisa menang enggak? Misalnya. Saya pasti tahu yang mana menurut saya yang punya kemungkinan menang. Walaupun kita tidak bisa pastikan juga menang. Maka saya akan ambil kalau yang kepastian menang itu ada. Jadi figur bupati dia bisa tes ini. Kalau bisa. Coba-coba aja Pak Nurmal. Kalau Pak Nurmal bawa berarti ada satu menangnya. Kalau saya tidak mau kemungkinan. Saya bilang jangan. Iya berarti ada tanda-tanda itu bahwa kalah ini kalau Pak Nurmal tidak. Tapi ada tidak Pak figur atau bakal calon yang kemudian sudah jalin komunikasi dengan Pak Nurmal? Ada, tetapi kan begini, di Sopeng ini kan memang salah satu kiblat untuk politiknya kan memang salah satunya saya. Karena semenjak 2015 ketika saya menangani kasus di Akar Super, di situ memang momentumnya pada saat itu. Saya baru masuk di Sopeng, tiba-tiba kemudian menjadi ketua tim pengendali, lalu kemudian langsung menang. Ya, orang bercerita bahwa memang dia sudah tahu dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian membuat satu kelebihan bagi saya hari ini. Nah, problemnya adalah semua calon ini kan teman-teman saya. Semua menelpon. Tapi tidak ada yang mau 02. Semuanya bilang bisa tak jadi ketua tim, bisa tak jadi konsultan. Ya. Jadi saya terus terang ya, dari semua figur-figur yang ada sekarang belum ada yang mengajak saya 02. Tetapi yang mendorong saya 02 justru dari luar kan. Teman-teman dari luar kan,
gimana caranya supaya Bapak 02, karena ini kan kelihatan tidak terlalu banyak, 02-nya tidak. Dalam posisi itu, saya menyatakan kalau ada kesempatan dan calon yang mengajak saya itu punya peluang untuk menang menurut saya, ya kenapa tidak? Jadi cocok apa yang... Makanya tadi saya bilang kalau ada yang coba-coba tes dan ternyata Pak Nur mau menolak, berarti ini ya kemungkinannya. Karena terus terang, di sini kan saya sudah lakukan 2 kali survei ya. September 1 kali dan Maret 1 kali. Ya, 1 survei capres, 1 survei pilgub. Ya, saya sisipkan Sopeng. Dan polanya tidak terlalu jauh berbeda. Ya, saya tidak tahu kalau kemudian pasangannya, tetapi kalau figurnya itu sudah jelas yang diinginkan orang, ya mayoritas memilih Sopeng. Tapi ini kan tadi berpengaruh seperti yang saya katakan tadi itu pemilihan 02. Kalau yang figur yang sekarang naik di atas, lalu kemudian memilih figur yang salah, maka bisa saja tertarik. Yang nomor 2 ini memilih figur yang bagus, bisa saja langsung naik. Karena faktor 02 itu ada faktor yang menentukan juga. Salah memilih pasangan bisa saja. Elektabilitasnya sudah tinggi, sebenarnya bisa melorot kembali. Tertarik turun karena faktor itu tadi. Dia tidak memperhitungkan. Ya. Dia tinggal ambil seperti, makanya riset-riset pendahuluan itu sangat perlu bagi seorang calon pada era. Tidak hanya melihat bahwa bagus itu. Kan? Itu harus diteropong baik-baik di bawah, apa betul-betul bagus. Ya, jangan sampai hanya tim sukses yang menyatakan bagus. Jangan sampai suara pileg saja dilihat. Kan itu tadi yang saya bilang. Suara pileg itu tidak bisa menggambarkan suara pilkada. Nah, pertanyaan dikembalikan ke diri Anda. Kalau saya pada saat pileg itu suara saya 10.000, apakah saya bayar semua itu atau tidak? Kalau lebih banyak tidak dibayar berarti bisa saja pindah. Karena luar biasa itu ketika orang menusuk Anda di pileg. Ada lebih 100 orang yang bisa dipilih, dia larinya ke Anda tanpa kasih uang. Tapi kalau Anda kasih uang orang pada saat pileg, belum tentu dia akan mengikuti Anda di pilkada. Karena pragmatisme Anda membeli suaranya. Anda harus beli lagi. Ya, seperti itu. Jadi, Bung Agus, saya anu saja. Saya ini kan... Kalau begitu pertanyaan terakhir Pak. Ada tidak yang sudah di... Kalau sekarang, ini kan ada dia tidak mengajak. Dia hanya bilang saya masukkan nama tadi survei. Ya silakan. Masukkan survei. Nah, cuma kan kekurangan saya karena saya tidak memasang alat peraga di mana-mana. Ya. Saya tidak bisa memasang alat peraga di mana-mana karena itu kan bisa mengubah konstelasi terkait dengan misalnya profesi saya sebagai konsultan. Ya. Jadi saya lihat, saya biarkan saja. Tapi kalau ada tawaran, bisa dipertimbangkan. Bisa dipertimbangkan karena kan kalau yang begini-begini di politik itu, ya garis tangan itu juga sangat menentukan. Kadang-kala kita tidak pernah dilirik, tiba-tiba tidak ada pilihan lain, dia datang orang ke situ, komo saja karena tidak ada yang bisa. Seringkali seperti itu, ada beberapa. Istilahnya di politik bola muntah. Bola muntah. Anda biasa melihat seorang striker di depan gawang, ya, bolanya sebenarnya jauh dari dia, tapi tak laci itu bola di depan kakinya dia. Dan nawal. Bisa saja bola muntah. Ya, makanya hari ini saya sebenarnya tidak mengejar itu, tetapi saya memunculkan ide dan gagasan. Kalau saya dapat bola talaci dan saya kasih masuk, saya sudah siap dengan ide dan gagasan saya untuk daerah ini. Kan? Jadi saya tidak hanya dipilih dengan cek kosong, kan? Ya. Tidak bisa juga, artinya cek kosongnya punya ide dan gagasan, tetapi mungkin yang kurangnya adalah pendanaannya. Tapi kan persoalan pendanaan itu kalau pilkada relatif itu, ya. Relatif. Tidak bisa bilang bahwa saya punya 10 miliar cukup enggak. Ya, tergantung pengelolaan, efektivitas dan sebagainya, dan di situ keunggulan seorang konsultan karena bisa mengefisienkan dan mengefektifkan pengeluaran. Ya. Jadi itu satu anunya. Nah, jadi saya hanya berharap, kalau itu pertanyaannya kan, saya hanya berharap. Saya tidak mengejar, saya hanya mengejar. Kalau dia datang saya akan. Tapi kalau tidak datang tidak ada masalah. Nah, tetapi yang jelas prinsip saya di Sopeng ini tetap mau tak mau harus kita terlibat. Kita harus semua terlibat dalam pilkada ini karena kita punya kepentingan. Ya, kita ini pelanjut semua. Kita yang akan merasakan apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Kalau kita salah memilih pemimpin, maka kita yang akan rugi ke depan. Tapi mestinya nih figur-figur yang mau bertarung sebenarnya harus menghitung Pak Normal.
Pak Nurmal ini kan sudah tahu anatominya pilkada ini. Di mana yang bisa dipus, mana yang tidak harus dianu kan sudah tahu semua. Jadi itu salah satu alat tukar saya, Pak Gus. Ya. Yeah. Jadi alat tukar itu ada 3. Uang, pengetahuan, dan waktu. Yeah. Jadi jangan selalu calon-calon ini tidak harus melihat seorang figur uangnya saja. Yeah. Tetapi harus melihat apakah dia punya pengetahuan dan punya waktu. Seperti yang kita katakan tadi, saya punya pengetahuan terhadap anatomi pemilih dan politik di Sopeng. Itu salah satu keunggulan saya. Dan jarang yang miliki. Kalau uang banyak yang miliki di Sopeng. Tapi pengetahuan terhadap anatomi itu mungkin 1-2 orang di Sopeng yang bisa memiliki itu. Dan itulah yang saya pegang. Ya, itulah alat tukar saya. Ketika Anda mengambil saya, maka ini saya serahkan. Alat tukar saya, pengetahuan terkait dengan itu. Saya akan mendorong dan membantu Anda untuk mendekatkan dengan kemenangan dengan pengetahuan yang saya punya. Bukan uang. Kalau uang dengan pengetahuan bisa efisien juga ini anggaran biaya kos bisa. Karena begini, bisa saja Anda punya uang, tetapi pengelolaan dan pengetahuan untuk manajemen tim tidak ada. Habis juga uang. Tapi kalau Anda punya pengelolaan dan pengetahuan terhadap manajemen tim, uang bisa datang. Itu. Karena begitu naik elektabilitas, maka uang pasti datang. Banyak orang yang membantu. Dan untuk menaikkan elektabilitas, itu harus kerja-kerja politik, kerja-kerja yang lewat manajemen tim. Tidak bisa kerja-kerja serampangan. Ya. Misalnya di media sosial, ya, bagaimana kita bisa menggunakan media sosial untuk meneropong apa percakapan misalnya di sebuah daerah. Konsultan kerja itu. Di Lalabata, ini lagi yang diinginkan orang. Di Marwah ini. Bagaimana kita menggunakan media sosial dengan menggunakan kekuatan tentara-tentara Basar misalnya untuk mengubah opini orang. Di situ jagoan konsultan karena kita bisa lakukan itu. Bagaimana kita bisa mendongkrak keterpilihan calon-calon kita dengan membuat konten-konten terbaik dan pengelolaan media sosialnya sehingga banyak orang yang suka. Kan itu. Ya, pengetahuan itulah yang saya miliki. Ya. Yang menjadi nilai tukar saya untuk orang-orang yang. Jadi jangan selalu melihat bahwa tidak ada uangnya itu. Jangan ambil tidak ada uangnya. Tapi kan nilai tukar saya ada, pengetahuan terkait dengan itu. Bahkan itu lebih mahal biasa dari uang. Itulah karena saya percaya kalau uang masih banyak yang punya uang di Sopeng. Tapi pengetahuan terkait dengan manajemen tim, anatomi politik dan pemilih di sini kurang orang yang tahu itu. Maka opsi itu yang saya pegang sampai hari ini. Walaupun memiliki peluru yang terbatas, tapi dengan kemampuan yang mumpuni pasti semua akan dapat sasaran, Pak. Politik itu di kontestasi pilkada, kalau elektabilitas Anda naik, maka banyak orang yang akan datang. Ya, orang-orang yang membantu, saya membantu. Karena dia lihat terus naik. No? Dan itu kerjaan konsultan bagaimana menaikkan terus ini. Jadi begitu terus naik harga terus naik, maka banyak yang datang. Tapi kalau kau pegang uang, tidak punya pengetahuan terkait dengan manajemen tim, kan? Bisa saja uang itu lari salah. Kan? Habis menguap begitu saja. Maka di pilkada itu ada 2 alat tukar, uang dan pengetahuan. Kalau kau tidak punya uang, maka kau punya pengetahuan. Kalau tidak punya pengetahuan, berarti uang harus kau dorong. Ya, seperti itu. Jadi saya juga tidak kalau ada orang kenapa kau ambil Nurmal? Tidak ada uangnya. Iya, tapi saya punya pengetahuan. Kalau begitu, ambil saya konsultan, bayar saya 2 miliar. Kalau kau ambil saya 02, tidak perlu lagi kau bayar saya. Kan begitu, kan? Jadi seperti itu kondisinya sekarang. Kalau yang ngajak-ngajak tidak ada. Tetapi kalau ada yang bilang, saya masukkan ke dalam survei itu kan sama saja mengajak sebenarnya. Iya, silakan kasih masuk survei. Nah, terakhir Pak, yang ingin disampaikan terkait dengan pilkada Sopeng yang akan datang, agar maksudnya masyarakat kita juga bisa tercerdaskan dengan pendidikan politik yang bisa Bapak sampaikan. Jadi itu tadi yang saya katakan. Ini kesempatan kita untuk memilih pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh Kabupaten Sopeng. Karena ada kecenderungan dengan pileg kemarin ini, di mana pragmatisme yang luar biasa besar. Orang menyatakan bahwa ini pemilu yang barbar, kan? Tidak ada aturannya dan lain sebagainya, di mana uang berkuasa. Kita khawatirkan itu pindah ke kontestasi di pilkada Sopeng. Tekanan birokrasi, uang dan lain sebagainya. Maka kita harus menghentikan itu.
cara menghentikan adalah masyarakat harus punya kesadaran untuk memilih pemimpin yang benar-benar dia cintai. Pemimpin yang benar-benar dia merasa bahwa ini bupati yang pantas memang saya pilih. Bukan karena pilihan-pilihan oleh tekanan, bukan karena pilihan-pilihan oleh karena pragmatisme, pulus dan lain sebagainya. Ya. Jadi tinggal sekarang diserahkan kepada masyarakat Sopeng. Kalau dia mau menderita selama 5 tahun, ya pilih orang-orang yang mau bermain pragmatisme. Tetapi kalau dia mau melihat Sopeng lebih maju ke depan, pilih orang-orang yang punya ide dan gagasan yang lebih baik. Jadi diserahkan kepada mereka. Tinggal mereka yang memilih. Nah, kalau kemudian itu, maka kemudian kita punya kesempatan atau punya kewajiban untuk terus mengapungkan itu. Ya kayak podcast seperti ini, kita harus terus mengapungkan itu. Untuk kita mendapatkan pemimpin atau kepala daerah yang punya kemampuan yang dan kompetensi dan kapasitas yang untuk memimpin Sopeng. Nah, baik Pak, terima kasih atas perbincangannya malam ini. Nanti pas keluar studio masih bisa kita lanjutin. seru perbincangannya. Nah, demikianlah tadi perbincangan kami bersama Bapak Dr. Nurmal Idrus SEMM selaku konsultan politik dan Direktur Nurani Strategi. Sampai jumpa di program Bincang Santai selanjutnya.